صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan. Wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi atani muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa qala fi ayatil ukhra la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dil amin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Wa qala fi haditsil ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin. Puja dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya untuk mewujudkan apa yang menjadi Allah kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki, cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi dan dia. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang berhak menatap peradaban manusia. Siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai, itu Allah yang menentukan. Saat ini kita berada di fase mulkan Jabariyah, dan ini tidak lama lagi akan berakhir. Hitung-hitungan saya, karena setelah itu Islam akan berjaya sampai umat Islam dicabut nyawanya oleh Allah secara serempak. Orang beriman dicabut nyawanya secara serempak oleh sebuah angin yang bernama Iliyin. Artinya 5 tahun ke depan kita akan menghadapi fase yang sangat berat untuk menjalani kehidupan, untuk mempertahankan iman Islam. Karena iblis dan dajjal akan habis-habisan all out dalam mengerahkan semua upayanya dalam memerangi kita umat Islam, memerangi kaum beriman. Salawat dan salam dilimpahkan pada saudara kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada risalah Islam yang insya Allah dengan risalah ini kita yakin tidak akan pernah terkalahkan. Betul? Siapapun yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, demi Allah dia tidak akan pernah kalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-56. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, wa may yatawallallaha wa rasulahu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya pelindung kalian, pemimpin kalian, penolong kalian adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pelindungnya, penolongnya, pemimpinnya, maka pasukan Allah lah itu yang pasti menang. Ini janji Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 56. Betul ya? Al-Maidah 56. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada satu taifah dari umatku yang menang dalam membela kebenaran. Selalu menang. Zahirina 'alal haqq. La yadurru man khadalahum wala man khalafahum. Sedikit pun tidak mencelakai mereka dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi mereka dengan fitnah dan propaganda mereka, dan juga yang menyelisih mereka dari kalangan munafikin. Ya, hatta taqum as-sa'ah, mereka akan terus zahirin alal haq, menang sampai kiamat terjadi. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan sampai turunnya Isa bin Maryam.
Artinya pertarungan antara umat Islam dengan kaum kafir dan kaum musyrikin dan munafikin ini akan terus terjadi sampai pertolongan Allah turun untuk menzahirkan Islam. Ya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya wa pertarungan yang dihadapi ini pertarungan kelas berat karena berada di babak final. Kalau pertarungan babak final biasanya yang dimainkan pemain cadangan apa pemain inti? Main inti, pemain yang terbaik ya. Berarti yang bermain nanti dalam perang, yang berjuang dalam perang akhir zaman ini adalah pasukan yang terbaik. Kenapa disebut yang terbaik? Karena yang dipertaruhkan bukan nama baik para nabi saja, dan bukan nama baik Rasulullah yang kita pertaruhkan, tapi reputasi Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita pertaruhkan. Karena pertarungan akhir zaman ini, pertarungan akhir episode ini merupakan pertarungan di mana kita berhadapan langsung dengan sang kampiun kesesatan. Siapa? Iblis dan Dajjal. Ya. Keduanya sebetulnya sekarang sedang gelisah. Kenapa? Karena ambisinya belum terwujud secara penuh. Obsesinya menguasai dunia belum bisa terwujudkan sampai hari ini. Salah satu yang mereka harapkan adalah hancurnya Masjidil Aqsa. Ya, titik penting bagi penguasaan Mekah Madinah apabila Masjidil Aqsa hancur. Sampai hari ini mereka belum bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Ya, padahal sudah tidak kurang dari 300 terowongan dibikin oleh Yahudi Zionis. Ya, ekskavasi nggak pernah berhenti di Masjidil Aqsa ini untuk menentukan Masjidil Aqsa. Padahal statusnya sudah berubah menjadi milik orang Yahudi kan, Yerusalem ini yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Namun mereka lupa kalau Masjidil Aqsa tetap Allah jaga sampai nanti munculnya pasukan yang terbaik di bawah pimpinan Imam Mahdi. Baik, nah itu pertarungan yang sejati yang akan dihadapi oleh umat Islam. Mudah-mudahan itu zaman kita. Ya, kalau itu terjadi di zaman kita, alhamdulillah kita punya peluang untuk menjadi orang mulia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang melawan Dajjal. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang perang melawan pasukan Dajjal. Karena itu sudah dijamin siapapun yang saat itu berjuang, walaupun hanya 1 jam atau 1 menit dia berjuang langsung meninggal dunia, itu jaminannya surga. Ya. Yang masih hidup saja sama Nabi Isa diusap wajahnya. Wa yamsahuna wujuhahum, dan Nabi Isa alaihissalam kata Rasulullah akan mengusap wajah pasukan-pasukan itu sambil mengucapkan anta fil jannah, inna makanaka fil jannah, tempatmu di surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga, semua kalian tempatmu di surga. Allahu Akbar. Nah, kita berharap jika memang itu dekat di zaman kita, kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmatullah. Kayaknya lebih banyak ibu akhwatnya, pemuda-pemudinya. Bapak ibunya ada ibu di sini? Sedikit atau enggak ada sama sekali? Ada Ibu Yulianti ya, istri saya. Baik, gimana sehat para sekalian? Ya. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Huda, ya alhamdulillah. Saya tidak menyangka ternyata saya harus banyak ceramah di sini ya. Seminggu ini saya 2 kali ceramah di sini. Kemarin bersama Quranic Akhwat Community, sekarang dengan Hasanah Dakwah ya alhamdulillah. Mudah-mudahan masjid ini dengan adanya kajian ini menjadi tambah berkah. Amin. Berkah buat pengurus, berkah buat siapapun, manajemen, dan juga berkah bagi siapa yang hadir. Baik, Ibu rahmatullah. Kapan sebetulnya pertarungan antara hak dan batil yang kemudian dikenal dengan peperangan itu terjadi bermula pertama kali? Ini bermula dari sosok yang bernama Ajazil. Ajazil kita tahu dalam sejarah yang dicatatkan oleh para ahli, salah satunya apa yang dicatatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa ternyata dia adalah sosok yang jin yang sangat soleh, yang tidak pernah berbuat maksiat setiap 1000 tahun. Bayangkan, setiap 1000 tahun gak maksiat maka derajatnya naik. Ya, seumur hidupnya sebelum dia tidak sujud kepada Nabi Adam itu gak pernah maksiat. La ya'sullaha tarfata ini mada mahiyati, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sedikit pun walaupun hanya sepijing mata. Bahkan sampai derajatnya naik setiap 1000 tahun, hatta ya tadi bisa fatil kimarin babro, sampai selevel dengan malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril adalah makhluk yang
termulia di langit sana, yang paling dekat jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Ajazil sempat mendapatkan makom itu. Nama Ajazil sendiri dari Allah. Azza yang dimuliakan, il oleh Allah. Jadi Azazil yang dimuliakan Allah. Ya. Namun karena ambisi dan kesombongannya untuk menjadi khalifah tidak terwujud, dia kaget kalau ternyata yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah itu Nabi Adam. Nah, di situ dia marah sama Allah. Dia marah sama Allah dan menganggap Allah tidak adil. Aku ribuan tahun beribadah kepadamu dan aku tidak maksiat sedikit pun kepadamu ya Allah. Tidak kau pilih menjadi khalifah, padahal aku hidup lebih dulu daripada Adam. Adam baru kau ciptakan, belum punya amal dia. Kenapa kau pilih jadi khalifah? Nah, itu logika iblis, logika Ajazil. Ya, maka Allah pun murka kepada Ajazil. Ukhruj anta fala takuna laka anta tatakabbur biha. Keluar kamu dari surga ini, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Allah marah tuh sama Ajazil. Innaka minas sagirin, kau sesungguhnya termasuk yang dikutuk Allah. Ajazil terima. Ajazil terima keputusan Allah tadi dan dia mengatakan ini. Qala, dia berkata, "Fabima aghwaytani, kalau engkau telah menghukum aku tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Summalayatyanhum min baina aydihim, aku akan datang dari sebelah kanan. Akan aku bisikkan sesuatu yang seolah-olah kebaikan padahal itu adalah keburukan. Aku iming-imingi mereka manusia dengan janji-janji palsu. Ya. Jadi ternyata yang memberikan janji palsu itu sudah sejak zaman iblis. Ya. Di sebelah kiri akan aku takuti manusia dengan berbagai macam penderitaan. Aku akan takuti mereka dengan kehilangan, kesengsaraan, kemiskinan. Dari depan mereka tidak bersyukur kepadamu. Nah, dari sinilah mulai konspirasi atau peperangan itu bermula. Ya, maka dicanangkan oleh Ajazil perang melawan umat manusia. Tapi bisakah Ajazil memerangi umat manusia secara leluasa dan penuh dan menghancurkan manusia? Tidak bisa. Karena dia dalam dimensi yang berbeda. Dia makhluk gaib, kita makhluk nyata. Sehebat apapun pukulan Ajazil nggak akan pernah kena ke kita. Karena dia makhluk gaib. Ibarat kalangkang, bayangan berperang dengan kita. Bisa kita berkelahi dengan bayangan? Tidak bisa. Nah, kayak gitu. Maka iblis membutuhkan media untuk memerangi manusia. Siapa media yang digunakan oleh iblis untuk memerangi kita? Ya, manusia sendiri yang menjadi pengikutnya. Maka muncullah manusia-manusia yang menjadi pengikut setia iblis, alias mereka dari kaum yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka muncullah permusuhan kepada para nabi. Ya. Demikian yang Allah ungkapkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka lamma fa'alahu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami telah jadikan bagi para nabi tadi musuh-musuh bagi mereka, setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin, saling mewahyukan kepada mereka propaganda, bisikan dan sebagainya dalam lewat media yang mereka punya. Ya, perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya. Jika Allah berkehendak, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Maka apa kata Allah kepada para nabi dan rasulnya? Fazarhum, biarkan mereka dengan upaya dan propaganda mereka, dengan konspirasi mereka, hatta hin, sampai hin. Apa itu hin? Terbitnya matahari dari barat. Karena jika matahari sudah terbit dari barat, satu persatu kekuasaan Allah akan wujudkan. Kemenangan demi kemenangan akan terwujud di muka bumi sampai terbunuhnya Dajjal. Ya. Apakah ketika Dajjal terbunuh iblis juga mati? Tidak. Iblis matinya nanti di Yaumul Ba'ats dengan kematian yang sangat menyakitkan. Tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Ya, keluar cahaya ya dari tubuhnya, dari berbagai macam cahaya dan bentuk api. Dari matanya keluar cahaya lalu terbakar keluar api, dari telinga juga keluar cahaya lalu
membakar telinganya, meleleh. Ada seseorang bertanya ketika saya cerita begini, Ustaz, iblis setan kan diciptakan dari api. Kalau disiksa dibakar di neraka dengan api, masa api makan api? Apakah sakit? Gimana kan? Ya, iblis kan diciptakan dari api ya. Dimasukkan ke dalam neraka berarti dibakar dengan api juga. Sakit tidak iblis? Bagaimana kita memahaminya? Putan iklan jelas kenapa? Ya, ini ada seorang santri juga yang bertanya pada seorang ustadznya, kiainya. Pak Kiai, hari setan kan diciptakan dari api. Kalau dimasukkan ke neraka berarti disiksa dengan api lagi, dibakar dengan api. Masa api dibakar sama api? Mungkin gak sakit Pak Kiai? Ya, kiainya langsung jawab. Si santri tadi disuruh ngambil pang nyokotkan sendal kada itu di luar. Nah, nanya kada disuruh dititah mau sendal. Dia berjalan ke sana, kebetulan di bawah kakinya itu kan tempatnya tanah. Ada tanah kering diambil. Jam, si santri itu melirik, dilempar sama Pak Kiai dengan dengan tanah kering. Peletok karena sirah napisan. Nah, Kiai menimal itu. Kunaon gitu, nyeri atuh Pak Kiai. Eta geuning karasa aku maneh itu. Ari maneh diciptakan ku Allah tinu naon? Tinu tanah. Ai tadi dibaledog ku naon? Ku tanah. Gimana Bapak? Kita diciptakan dari tanah ya. Lalu kita dilempar dengan tanah kering atau dengan tanah basah. Peletok, sakit tidak? Itu yang akan dialami oleh iblis. Baik. Oh, jadi kadinya itu penjelasan. Kembali ke laptop. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah iblis menggunakan media untuk memerangi manusia. Karena dia tidak mungkin leluasa untuk memerangi kita. Tidak akan berhasil melakukan tipu dayanya. Maka digunakanlah manusia-manusia yang menjadi hamba-hamba iblis. Itulah yang Allah sifatkan dengan hizbus syaitan. Maka sejak saat itu sekali lagi pertarungan antara hak dan batil pun terjadi. Ya, maka tampaklah bagi para nabi musuh-musuh yang siap menghadapi dakwah mereka. Zaman Nabi Adam musuhnya iblis sendiri. Zaman Nabi Nuh musuhnya iblis sendiri dan pasukan setannya. Di zaman Nabi Ibrahim siapa musuhnya dari kalangan manusia? Namrud. Ya, di zaman Nabi Musa, Fir'aun, Haman. Nabi Isa, siapa musuhnya? Yudas Iskariot, Herodes, pendeta Sanhedrin. Di zaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab. Di zaman kita, Abu Jamban. Siapa lagi? Abu Jahal. Ya. Baik. Nah ini fakta kalau pertarungan antara hak dan batil tidak kenal berhenti. Selama dunia ini masih ada belum kiamat, pertarungan antara hak dan batil akan terus terjadi. Ya. Dan Allah sudah menyatakan, siapapun yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah tidak akan pernah kalah. Ya. Ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah, kaget Nabi Adam. Wih, ayah musuh yang tidak mau sujud pada saya. Wah. Adam tahu bagaimana iblis lebih hebat dari dirinya, lebih gagah. Bayangkan aja. Ya, saat itu posisi Nabi Adam dengan Ajazil, iblis, ibarat avatar Eng dengan Raja Api Ozai. Raja Api. Ya, saya senang nonton Avatar Eng saat itu ya. Dari episode pertama, setiap ada Avatar Eng saya nonton. Karena itu terinspirasi oleh hadis akhir zaman ini. Itu sutradaranya, pengarang ceritanya itu ikut kajian akhir zaman. Ya. Dan Nabi Adam down saat itu. Allah, ada sosok musuh yang jadi penentang Allah nomor satu ini. Dia jadi musuh saya. Kebayang Nabi Adam akan berat menghadapinya. Nah, di situ Allah menghibur Nabi Adam. Gimana? Qulna bitu minha jami'a, turunlah kalian semua ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika nanti datang petunjukku kepada kalian, siapapun yang mengikuti petunjukku tidak akan pernah ada rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Artinya mereka pasti menang. Pertarungan sejak saat itu mulai. Maka peperangan dari zaman Nabi ke Nabi terus sampai zaman kita, pertarungan itu terus terjadi. Ya, secara fisik, ya itu yang paling dominan. Baik,
Nah, namun pertarungan yang berikutnya, di saat umat Islam berjaya menguasai dunia, Turki Utsmani menjadi dinasti Islam terakhir yang mengusung bendera khilafah dalam memimpin dunia. Ya. Kepemimpinan Turki menjadi pencatat kepanjangan dari peradaban Islam yang menguasai dunia. Maka tercatat dalam sejarah peradaban dunia, dari sejak 610 Masehi di zaman Rasulullah SAW Muhammad, umat Islam menguasai dunia 1315 tahun sampai Turki Utsmani. Kurang apa Turki Utsmani? Gagahnya luar biasa. Ya. Kemenangan demi kemenangan Allah berikan pada Turki Utsmani. Dimulai dari Sulaiman bin Bayazid sampai puncaknya di zaman Muhammad Al-Fatih 1453. Bahkan kurang hebatnya apa Muhammad Al-Fatih? Di usia 21 tahun dia menguasai 21 negara. Usianya 21 tahun menguasai 21 negara, dan beliau berjihad dimulai dari usia 17 tahun memimpin pasukan perang. Usia kita berapa sekarang? Sudah berapa negara yang kita kuasai? Kang, usianya berapa Kang? Sudah berapa ahwat yang ditaklukkan Kang? Ukurannya jangan perang melawan negara, perang melawan ahwat, menaklukkan hati ahwat. Baik, punten. Nah, berakhirnya Turki Utsmani ini merupakan bentuk keberhasilan dari sekutu atau kaum kafir menghancurkan umat Islam. Peradaban Barat berhasil menghancurkan, meruntuhkan khilafah dengan meruntuhkan Turki Utsmani. Apa yang membuat Turki Utsmani sedemikian hebat menguasai 2/3 bisa hancur? Perang pemikiran, perang tanpa senjata, propaganda. Ya. Dimulailah disusun berbagai macam trik oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Turki Utsmani. Ya. Gimana caranya? Pada saat itu tokoh Zionis internasional Theodor Herzl itu menjadi pemimpin pasukan Yahudi Eropa yang mengajukan permohonan kepada Turki Utsmani, tepatnya kepada Sultan Abdul Hamid, raja terakhir dari Turki Utsmani. Ya, Sultan Abdul Hamid. Kepada Sultan Abdul Hamid, Theodor Herzl menyampaikan secara tertulis tawaran untuk bekerja sama. Ya. Turki Utsmani paham saat itu, Sultan Abdul Hamid tahu pada saat itu bahwa orang Yahudi pintar dalam bisnisnya, sukses dalam ekonominya, itu menguasai perekonomian, dan mereka kaya di Eropa. Tapi Turki tidak merampas harta mereka. Maka kepada Sultan Abdul Hamid dikatakan, aku tahu Turki kalian punya hutang, walaupun kalian berkuasa. Itu adalah kerendahan hati kalian. Padahal kalian bisa saja merampas hutang tadi untuk tidak dibayar kepada negara pemilik hutang kalian. Maka saya Theodor Herzl atas nama bangsaku menawarkan untuk kerjasama. Saya siap untuk membantu memberikan pinjaman demi membayar hutang-hutang Anda. Ya, balasannya apa? Bantu kami untuk punya tanah air. Kami hanya meminta satu wilayah saja dari 2/3 dunia yang Anda kuasai. Apa yang diminta oleh Theodor Herzl? Beri kami Palestina. Theodor Herzl minta Palestina. Itu secara tertulis disampaikan kepada Sultan Abdul Hamid. Jika Anda memenuhinya, kami akan membangunkan universitas-universitas tertinggi di tempat-tempat yang paling strategis yang Anda pilih. Kami akan membuat sekolah-sekolah penting bagi Turki Utsmani. Ya. Atau bahkan kalau perlu, kami siap untuk menghapuskan hutang-hutang Anda kepada kami yang telah lalu. Jika Anda berkenan memberikan satu saja wilayah kepada kami dari semua negara yang Anda kuasai. Mintanya Palestina. Maka apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Demi Allah, sejengkal pun tanah Palestina tidak akan kami berikan, karena dia adalah milik kaum muslimin. Ya. Dimanapun wilayah di mana kaum muslimin berada, itu adalah karunia Allah kepada kami dan tanggung jawab kami menjaganya. Maka demi Allah kami tidak akan pernah memberikannya pada siapapun, termasuk kepada Anda. Terima kasih atas tawaran Anda. Saya tidak bisa menerimanya. Mohon maaf. Marah Theodor Herzl. Nah,
Maka saat itu dimulailah perang pemikiran yang dilakukan oleh Theodor Herzl. Lewat media, dia gunakan strategi politik belah bambu. Sultan Abdul Hamid yang sedemikian solehnya luar biasa, ya, dikabarkan mata keranjang, cinta perempuan, dan haus darah. Media-media Israel, propaganda mereka menyebarkan berita-berita bohong, hoax tentang Sultan Abdul Hamid. Di saat yang sama, Yahudi sudah mempersiapkan kader untuk menjadi agennya. Siapa? Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal Pasha ini adalah tokoh yang sempurna bagi Yahudi untuk menghancurkan khilafah Turki Utsmani. Ya, kebetulan dia adalah seorang Yahudi Dunama dari Salonika. Salonika ini adalah perbatasan antara Turki dengan Yunani. Dia lahir dari keluarga Yahudi yang tinggal di wilayah Turki Utsmani yang benci kepada kaum muslimin. Maka dia dibesarkan, dikuliahkan ke Prancis, pulang dari Prancis dia menjadi jenderal. Maka ditempatkanlah di Palestina, wilayah yang ingin direbut oleh Israel. Media memberikan gambaran hebatnya. Bagaimana hebatnya Mustafa Kemal, si tokoh kafir ini dari Yahudi Salonika ini, digambarkan hebat oleh media Yahudi, media cetak. Nah, pada saat itu Yahudi pun menyusun strategi. Ya, datanglah Yahudi kepada Yunani. Yunani ya. Kamu enak tidak? Gimana gambaran negara kamu? Kamu hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Turki. Oh, tentu saja tidak enak. Saya terjajah. Kami tidak bisa hidup merdeka. Tapi kan umat Islam baik. Baik juga kami terjajah. Mau nggak kamu merdeka? Mau dong. Gimana kalau kalian berperang? Kami akan bantu. Udah perangnya aja Turki Utsmani. Kami siap membantu. Kata Theodor Herzl. Ya. Gimana? Saya membuat strategi. Kamu perang dulu dengan Turki. Kamu akan saya bikin menang. Ya. Kamu akan bikin menang, tapi tidak langsung. Nanti di pertarungan ketiga. Pertarungan pertama biarkan Turki menang, biar dia pede. Pertarungan kedua biarkan Turki menang. Pertarungan ketiga kamu akan saya menangkan. Ya. Oke, saya terima. Ya, Mustafa Kemal. Caranya kamu perangi Mustafa Kemal, akan kami shoot dan kamu pura-pura kalah. Di saat itu Mustafa Kemal ratingnya akan naik. Di saat yang sama media Yahudi itu menjatuhkan pimpinan Yahudi Prancis saat itu dan Inggris untuk memerangi khilafah Turki, tapi yang diperangi adalah Mustafa Kemal. Yang saat itu Mustafa Kemal ditempatkan sebagai komandan batalion 4 di tanah Palestina. Perang pun terjadi. Maka diliput itu perang, dikabarkan, diberitakan bagaimana heroiknya Mustafa Kemal. Di saat yang sama, coba lihat raja, pasukannya, komandannya perang habis-habisan menjaga wilayah, dia malah enak-enak dengan perempuan dan dia main bantai saja pada orang. Akibatnya apa? Rakyat Turki mulai tidak percaya kepada Sultan Abdul Hamid dan mereka mulai kagum pada sosok Mustafa Kemal. Hingga pada akhirnya Mustafa Kemal dibikin menang dan akhirnya Sultan Abdul Hamid jatuh. Maka muncullah kelompok kaum munafikun yang disebut dengan Turki Muda. Mereka inilah yang menjadi kecebong di Turki. Betul. Media membesarkan kecebong ini hingga akhirnya terjadilah tekanan dan melemahlah kekuasaan Abdul Hamid. Abdul Hamid sadar media Yahudi ini digerakkan oleh Theodor Herzl. Dendam dia karena Palestina tidak berikan. Maka kecebong ini dengan tokoh-tokoh yang diangkatnya plus di bawah pimpinan Mustafa Kemal berhasil menguasai animo masyarakat Turki. Maka dengan mudahlah Sultan Abdul Hamid digulingkan. Maka hancurlah Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924 dan berdirilah Republik Turki yang sekuler. Demi Allah, apa yang mereka lakukan Yahudi kepada Turki sekarang akan mereka lakukan kepada Indonesia. Betul tidak pernah sekali? Itu sudah mereka lakukan. Tokoh-tokohnya sudah ada, Mustafa Kemalnya ada, sedang berkuasa. Ada kan? Sedang berkuasa. Para kecebongnya ada.
Ya, udah banyak. Jadi gimana? Tinggal menunggu kehancuran. Ya. Tapi kenapa? Kok tidak bisa juga? Karena kita bersatu, para sekalian. Betul? Allahu Akbar. Ini para sekalian. Inilah perang tanpa senjata yang sedang mereka gambarkan. Jika dengan cara begini Turki Utsmani yang menguasai 2/3 dunia bisa mereka hancurkan, apalagi Indonesia. Mereka pikir Indonesia mudah mereka hancurkan. Karena ukuran mereka sekelas Turki bisa mereka hancurkan, apalagi Indonesia. Mereka tidak tahu kalau di Indonesia ada kita, betul? Itu dia. Nah, ini yang membuat mereka frustasi. Makanya lewat media mereka gencar melakukan perang opini. Ya, pemutarbalikan fakta. Ya, sudah terbiasa bagi kita, jangan heran. Allah aja mereka bohongi, apalagi kita. Ya, Allah saja mereka bohongi, apalagi kita. Inilah perang tanpa senjata yang akan menjadi entry point perang memerangi umat Islam sebelum perang secara fisik. Dan akhirnya terbukti kan dengan perang secara pemikiran Ghazwul Fikri ini, maka Turki pun pada akhirnya jatuh. Di saat itulah pasukan militer dikirimkan, maka dengan mudah Turki Utsmani dikuasai, dijatuhkan, dunia pun jatuh ke tangan Barat. Demi Allah, ini akan mereka lakukan terhadap Indonesia. Bagi perang tanpa senjata dalam teori perang konvensional, ya, itu disebut Ghazwul Fikri. Dalam tataran pandangan geopolitik dunia, itu disebut perang Ghazwul Fikri dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa militernya itu adalah Sea War. Ya, kalau dalam bidang akademis itu adalah mind control. Ya, apa itu Ghazwul Fikri? Ghazwul Fikri itu adalah upaya untuk mempengaruhi cara kerja otak manusia, untuk mengubah persepsi seseorang agar otaknya menilai sesuatu itu baik atau buruk, menerima atau tidak, dengan berbagai macam media dan cara yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga terbentuklah opini dari masyarakat sebagaimana opini yang dikehendaki, tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku Ghazwul Fikri. Dan ini yang mereka lakukan dalam memerangi Islam. Terbaca jelas dalam cara mereka menghancurkan kita lewat penghancuran WTC. Ya, WTC mereka hancurkan, tuduhkan umat Islam, maka dunia pun menyerang umat Islam. Maka di saat itu media memberitakan umat Islam teroris, padahal mereka lah yang sesungguhnya melakukan itu. Ini dimulai dari Ghazwul Fikri. Ya. Apa yang menjadi bagian dari umat manusia yang diperangi oleh mereka lewat ranah Ghazwul Fikri? Tiga-tiganya. Kita kotor, tidak tertib, merusak ibu kota. Itu yang diberitakan. Ya. Jadi sebaik apapun kita, media tidak akan pernah memberitakan kebaikan kita. Tapi ada satu celah bagi kita untuk disalahkan. Kesalahan itu di-blow up habis-habisan. Itulah cara mereka. Sementara kepada pihak yang pro atau menjadi agen mereka, seburuk apapun mereka diberitakan baik. Ya. Ada kebaikan mereka, sekecil apapun kebaikannya dibesar-besarkan. Itulah mereka. Nah, ini pesiwer, ini adalah pemikiran. Body, badan kita ini pun menjadi sasaran bagi mereka untuk dihancurkan. Ya, bagaimana cara badan kita dihancurkan? Lewat produk-produk yang mereka ciptakan. Ya, produk yang mereka ciptakan apa saja? Apa yang kita konsumsi? Makanan, minuman, para sekalian. Sudah banyak beredar makanan minuman yang menjadi media bagi iblis untuk menghancurkan kita. Ya. Atau sesuatu yang sering kita konsumsi. Contohnya apa? Ya, coba jujur saja para bang. Pemilik rokok, pemilik perusahaan rokok, mereka merokok nggak? Tidak. Ya. Bos, kita ini punya pabrik rokok, sudah terkenal, bos sudah kaya, bos menjadi konglomerat, rokok kita sampai ke luar negeri. Tapi sepanjang saya kerja bersama bos nggak pernah terlihat seputung pun merokok, bos. Hari kamu baca tuh, ini merokok, ini diperuntukkan bagi mereka yang nggak bisa baca. Bener ya. Nah, ini Ghazwul Fikri. Badan juga diserang. Padahal sudah jelas ada tulisannya kan. Puntennya pernah bolot. Ini ranah Ghazwul Fikri yang menyerang badan. Ya. Sudah jelas rokok itu membunuhmu. Masih karena dijual, devisa pernah bolot. Nah, ekonomi. Nah, kemudian
dengan produk-produk yang enak dikonsumsi, dibikinlah adanya ketergantungan jiwa. Jiwanya pun kena, maka dengan mudah umat Islam dihancurkan. Kenapa? Di saat pikiran kita menerima apa yang menjadi propaganda musuh-musuh Islam, di saat badan kita banyak mengkonsumsi apa yang mereka produksi sehingga halal haram pun tidak jadi masalah, maka jiwa kita pun mudah menjadi bagian dari propaganda mereka. Maka di saat itu Allah dan Rasul akan meninggalkan kita, hancurlah kita. Beginilah cara mereka memerangi umat Islam. Baik, setelah mereka melancarkan perang seperti ini, para presiden, beberapa ranah mereka sentuh, apapun mereka kuasai. Hajat hidup umat Islam nyaris tidak ada yang tidak mereka kuasai. Hukum siapa yang menguasai? Mereka. Kalau sekalian, di saat kita mendapatkan kezaliman dan kita punya hak untuk menuntut secara hukum kepada pelaku kezaliman, kita yang menjadi korban. Kepada siapa kita mengadukan? Di saat kita dizalimi, misalnya ada orang menzalimi kita, ya, menghancurkan rumah kita atau menabrak kita sampai kita terluka, kita cacat, kita minta tuntutan keadilan secara hukum, kepada siapa kita mengadukan pertama kali? Pada polisi. Faktanya berpihak nggak kepada umat Islam? Tidak. Ya. Ada masjid kemalingan, laporan ini pihak masjid, malingnya ketangkap, ada CCTV-nya. Ya. Malingnya ternyata adalah kecebong. Ya, kira-kira yang dihukum malingnya apa yang melaporkannya? Yang melaporkannya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sistem. Ya. Jadi tidak mungkin mereka menjalankan upaya untuk memerangi umat Islam hanya dalam satu sisi, sementara sisi lain tidak mereka sentuh. Mereka sentuh lebih dulu. Mereka persiapkan lebih dulu segala macam bidangnya, sehingga ketika umat Islam menuntut, kepada siapa menuntut? Kepada yang penguasa, penguasa bagian dari mereka. Kepada aparat, aparat sudah ada di tangan mereka. Kita minta keadilan hukum, hukum sudah menjadi algojo mereka. Kepada media kita minta diberitakan, media jadi humasnya rejim. Betul? Media kita tidak lebih dari humasnya rejim, kata siapa? Rocky Gerung. Ya. Jadi media-media cetak itu tidak lebih dari tabloidnya penguasa. Memang betul juga, penuh sekalian. Jadi kepada siapa kita minta keadilan? Tidak bisa kalau bukan kepada Allah. Ya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang memang pernah disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang pernah kami sampaikan di beberapa masjid, ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan salah satu tanda kiamat telah dekat adalah munculnya para wa'ul dan binasanya para wa'ul dan munculnya para tuhuwat. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak akan datang hari kiamat hingga binasalahnya wa'ul dan munculnya tuhuwat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah wa'ul dan tuhuwat itu? Rasulullah menjawab, wa'ul adalah para pemuka dan pemimpin umat manusia. Mereka dermawan, mereka berakhlak baik, mereka pejuang-pejuang sejati. Namun mereka tidak dikenal masyarakat karena media tidak berpihak kepada mereka. Ya. Sedangkan tuhuwat, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang ada di bawah tapak kaki mereka. Ya, di bawah tapak kaki manusia, manusia-manusia yang buruk akidahnya, buruk rupa mereka, buruk perangai mereka. Sedangkan mereka tidak diketahui keberadaannya karena mereka berada di balik layar. Demi Allah, apa yang Rasul sampaikan ini terjadi zaman kita, para Allah sekalian. Ya. Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arif yang memberikan komentar tentang hadis tadi. Menurut beliau, munculnya para tuhuwat yang bahasa kitanya kecebong adalah naiknya kedudukan dan tahta mereka. Sehingga ketika politik mereka pegang, maka leluasa mereka mengangkat kelompoknya, sementara musuh-musuh mereka dipersempit ruang geraknya. Ya. Berpihaknya media informasi kepada mereka serta banyaknya penambuh gendarang di sekitar mereka yang membuat tuhuwat ini naik ke permukaan. Ya. Bayangkan, sekelas Abu Janda saja paling sering ratingnya tinggi, ratingnya muncul di televisi, kan? Setiap kali ada ILC ya, yang tema-temanya bau sara, pasti dia muncul. Betul? Pernah tidak muncul? Waktu reuni 212 muncul gak Abu Jamban? Ya? Tidak muncul? Ya, lagi bersihan jamban mungkin. Ya.
Nah, sedangkan para wa'ul adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang pandai, pemberi nasihat, akan tetapi mereka tidak diketahui oleh umat. Kenapa? Karena media informasi tidak berpihak kepada mereka, hukum tidak berpihak kepada mereka, ya. Kemudian juga ekonomi tidak berpihak kepada mereka. Maka mereka bahkan dibikin tidak diketahui umat sama sekali. Para sekalian, inilah bentuk perang tanpa senjata, propaganda, para sekalian. Ya, para sekalian, dan belakangan ini sudah makin jelas bagi kita bagaimana bentuk perang pemikiran ini makin mengerucut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, umat Islam bisa mengalami ini karena banyaknya kaum munafikin. Mereka mengaku Islam, tetapi mereka benci ketika Islam diamalkan. Ngakunya Islam, tetapi mereka kebakaran jenggot kalau umat Islam mendapatkan keuntungan. Ya. Demi Allah, kalau bukan karena mereka, umat Islam tidak akan pernah merasa kalah dan dipermalukan di mata dunia. Inilah para inspirator, ya, inspirator dari mereka yang melakukan upaya pendiskreditasi terhadap umat Islam. Penyebar hoax, provokator ketika umat Islam akan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Dulu mereka tidak ada. Lalu bagaimana mereka bisa muncul? Itu tadi, adanya kelompok orang yang berperan mendesain mereka sehingga mereka muncul. Kenapa mereka bisa muncul? Apalagi kalau bukan karena dunia. Ya. Demi Allah, ini membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak akan datang satu zaman kiamat, tidak akan datang kepada kita sehingga kalian akan menyaksikan orang-orang yang menjual iman Islam mereka dengan dunia. Ya. Kalian lihat mereka berubah akidahnya dalam sehari. Pagi beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Karena mereka mengukur iman mereka hanya karena dunia. Ketika dunia berpihak kepada mereka, tentram, sakinah mereka bersama umat Islam. Tapi ketika umat Islam tidak memberikan dunia pada mereka, mereka balik menjadi musuh umat Islam, bersekongkol dengan musuh-musuh kalian. Para muslimin yang dirahmati Allah. Maka fitnah demi fitnah pun mereka lancarkan lewat media. Ya. Dia pernah menyatakan, ya, tokoh yang satu ini, para sekalian, barang siapa yang dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja, ini menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ini merupakan undang-undang KUHP. Ya, hukum pidana, pasal 14 ayat 1. Ya. Para sekalian yang dirahmati Allah. Ini lucu ketika dia mengomentari dan meminta agar duta besar Arab Saudi ini dipulangkan. Ya, padahal yang dikatakan oleh duta besar Arab Saudi apa, para pembakar bendera tauhid itu adalah kelompok yang menyimpang. Sekali lagi, para pembakar bendera tauhid itu adalah kelompok yang menyimpang. Subhanallah, ya. Beliau sudah mengucapkannya demikian. Tapi dalam pengakuannya, termasuk juga ketika Banser pun ditanya, diinterogasi, kenapa kamu membakar bendera itu? Itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh duta besar Arab Saudi berbeda dengan apa yang mereka katakan, kan? Duta besar Arab Saudi mengatakan membakar bendera tauhid itu adalah perilaku menyimpang, sementara ya mereka mengaku yang mereka bakar bendera HTI, kan beda. Yang ini bendera tauhid, yang ini bendera HTI. Nah, kenapa mereka marah, tersinggung oleh duta besar Arab Saudi? Mereka tahu kalau yang mereka bakar itu bendera tauhid, tapi kan ngakunya bendera HTI. Ya, begini pemikiran para kecebong beramal. Ya, saya pernah menyampaikan, ini ibarat seekor kucing yang ada lalat hinggap di atas tubuhnya. Ya, ada tikus nih yang benci sama kucing tadi. Kebenaran ayah lalu cicing dina awak si ucing, dipukul itu lalat dengan kayu besar. Yang sakit lalatnya apa kucingnya? Ya. Kucingnya marah sama si tikus. Ari mana burit, kenapa pukul saya? Saya tidak memukul kamu kucing, yang saya pukul lalat. Mereka benci sama Islam, mereka ingin memukul Islam. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu membakar bendera kami? Yang kami bakar bukan bendera tauhid, yang kami bakar bendera HTI. Itu kan kata mereka. Tapi ketika Raja Arab Saudi mengatakan para pembakar bendera tauhid bukan bendera HTI, para pembakar bendera tauhid itu adalah kelompok yang menyimpang, tersinggung mereka. Oh, berarti mereka sadar yang mereka bakar adalah bendera tauhid. Jadi ahli hoak ini siapa, para mereka? Nah, para sekalian, inilah para tuhud yang menjadi jongosnya
mereka yang berada di belakang Tuhwat ini. Pertanyaannya, siapa yang berada di belakang Tuhwat ini? Siapa lagi kalau mereka yang membenci Islam sejak zaman para nabi dan rasul, yang sudah dengan lantang menyatakan penentangan mereka pada Allah dan Rasulnya, kalau bukan ahli kitab? Masih ingat para sekalian, bagaimana dia bisa besar seperti ini kalau bukan dibesarkan oleh Yahudi? Siapa yang membesarkan dia kalau bukan orang-orang Yahudi? Ya, disinilah awalnya kalimat tauhid itu dibakar. Ya, orang Yahudi nggak pernah kehabisan ide dalam memerangi Allah dan Rasulnya. Rasul aja mereka hadapi, apalagi para ulama. Ya, maka dengan mudah para kecebong ini dibimbing. Udah, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya, maka sepakat. Kira seberapa harga nak sekian triliun, terima, tanda tangan, bagi-bagi dia, betul? Berapa triliun yang dia dapatkan? Allahu a'lam bishawab. Itu pernah ada datanya. Ya, maka kecebong pun dengan bangga melakukan pendiskreditian terhadap Islam. Perempuan yang dirahmati Allah, yang dikorbankan siapa? Orang-orang jahil di kalangan kaum muslimin. Mereka tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan membatalkan keislaman mereka. Ya. Dan Allah membukakan aib mereka. Ya. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Tipu daya mereka kalah sama tipu daya Allah. Katanya mereka bela NKRI, kata mereka adalah pengusung etika moral di tanah air kita. Mereka lah Islamnya sesungguhnya. Ketahuan pimpinannya apa katanya? Membawa istri orang. Itu kan aibnya Allah bukakan. Tenang sekalian, jangan kira Allah diam saja ketika kezaliman terjadi di muka bumi. Allah bukan patung, Allah bukan berhala. Auzubillah. Allah maha hidup, Allah maha berbuat, dan Allah maha kuasa untuk mewujudkan apapun yang Allah kehendaki. Sekali lagi, tadi saya sampaikan di awal, ya, apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini ada tulisan yang sampai sekarang saya salut sama yang membuat ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah mimpi buruk bagi rejim yang berkuasa. Saya lahir di zaman Soeharto, tumbuh di zaman Habibie, berkembang di zaman Gus Dur, ngerti di zaman Megawati, dewasa di zaman SBY, dan akhirnya gila di zaman maksudnya enggak, ini iklan dulu. Ada yang merasa seperti ini? Ada yang merasa seperti ini? Maksudnya ini indikator dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mendekati akhir zaman, zaman makin buruk. Mendekati akhir zaman, zaman makin kacau. Ya, warna peradaban kita saat ini tidak lebih baik daripada yang sebelumnya. Carut marut, tidak jelas arah peradaban ini mau dibawa kemana. Ya, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, satu hal yang harus kita pahami, bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Ya. Apapun akan mereka lakukan demi memerangi umat Islam, sampai akhirnya umat Islam jatuh, walaupun mereka tidak salah. Ya, walaupun mereka tidak salah, harus selalu dicari kesalahan. Ya, karena yang mereka inginkan adalah umat Islam itu hancur. Ya. Satu hal yang tidak bisa mereka pungkiri, bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bikin mereka stres. Ya. Dari hari ke hari yang terjadi adalah pembuktian kebenaran Allah dalam firman-Nya dan juga hadis Rasulullah dalam sabdanya. Ya, itu yang tidak bisa mereka pungkiri. Maka mereka stres. Ya, sehingga mereka selalu melakukan upaya cara bagaimana agar umat Islam tidak bisa mewujudkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Ya, tapi sayang sekali, mereka sampai kapanpun tidak akan bisa memadamkan cahaya Islam, apapun propaganda yang mereka lakukan. Maka jangan heran akan selalu muncul orang-orang dengan trik-trik yang baru, ya, dengan fitnahan-fitnahan yang baru. Karena menghadapi umat Islam tidak bisa dengan logika sehat, menghadapi umat Islam tidak bisa dengan aturan yang benar, menghancurkan umat Islam hanya bisa dengan fitnah. Ya. Kalau kamu ingin menuduh orang lain teroris, walaupun kamu teroris, sebut saja orang baik itu teroris. Maka orang akan percaya ketika kamu menyebarkannya lewat media dan disebarkan terus menerus. Ya, ya pula belajar sekali lagi dari WTC. WTC dihancurkan,
Ya, media memberitakan kalau yang menghancurkan WTC itu adalah Al-Qaeda, Usama bin Laden, umat Islam, teroris. Maka buruklah citra umat Islam pada saat itu. Seluruh dunia media memberitakan secara berulang-ulang. Di Indonesia saja hampir seluruh stasiun televisi memberitakan berita tentang WTC. Siapa yang melakukannya? Usama dan Al-Qaeda. Betulkah Usama dan Al-Qaeda? Tapi berhasilnya propaganda ini membuat umat Islam hancur. Karena Usama dituduh ada di Afghanistan, habis Afghanistan dibantai. Ya, habis Afghanistan dibantai. Ribuan masjid, anak-anak, ribuan umat Islam dibantai di Kandahar, ya di Fallujah, Irak juga sama. Ya, pada akhirnya ternyata tidak terbukti kalau Usama pelakunya. Al-Qaeda itu ternyata tidak ada. Bukankah hebat para pakar peneliti politik dari Barat? Dan ketika mereka diminta pendapat, apa jawaban mereka? Bukan Al-Qaeda yang melakukan. Dan bukan Usama pelakunya. Ternyata siapa yang melakukan? Orang Amerika sendiri yang melakukan. Dihukum tidak mereka? Tidak, karena hukum adalah algojo mereka. Ya. Dunia sudah tahu bahwa yang melakukan penghancuran WTC itu di bawah komando George Walker Bush. Dihukum tidak George Walker Bush? Tidak. Kenapa? Karena media punya mereka, hukum dunia punya mereka. Ya, pulang sekali lagi. Nah, kehebatan mereka dalam menciptakan propaganda tidak akan pernah berhenti sampai intinya kita murtad dari agama Islam. Ya, pulang kembali kita juga mendengar. Saya kira ini selesai. Ya udah, oke lah, ini selesai pembakaran berita. Ada lagi fitnah berikutnya. Apa? Penolakan perda syariat Islam. Terus akan muncul. Inilah fitnah yang kata Rasulullah terus akan muncul seperti ombak di lautan, datang nggak pernah berhenti. Ya, sosok ini kan yang memberitakan benci sama syariat Islam. Mohon maaf Pak Gubernur ke bawah-bawah. Saya tidak menyoroti Pak Gubernur ya. Yang saya soroti adalah perempuan yang di sampingnya. Mudah-mudahan Pak Gubernur tidak tersinggung. Ya, yang saya maksud adalah yang di sampingnya. Ya, dan saya tidak mengatakan ada hubungan antara partai itu dengan itu. Enggak ya, jangan kemana-mana. Saya nggak mengatakan apa-apa. Nggak apa-apa viral juga. Ya, teman sekalian. Nah, akan selalu ada orang-orang yang akan menjadi media atau alat dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita. Ya, akan ada nanti agenda planning yang lain. Akan ada karena mereka sudah mempersiapkan ini. Ya. Dan ternyata mereka lah yang mengusung nomor ini. Maka bagaimana mereka bisa terima kalau nanti kita yang menang? Ya. Bagaimana elektabilitas saat ini? Siapa yang berada di atas? Nomor 2 apa nomor 1? Nomor 2 apa nomor 1? Kelihatannya nomor 2 ya. Kalau nomor 2 ini makin kuat, kira-kira nomor 1 gerah nggak? Oh, gerah. Ya, panas nomor 1, pasti gerah. Maka yang gerah memang beliau, tapi yang di bawah takut kehilangan asetnya kan? Kebayang kalau umat Islam yang menang, aset mereka hilang. Padahal mereka sudah dari mbahnya menanam modal di Indonesia ini, di tanah air ini. Dan mereka sudah triliunan dolar mereka korbankan untuk membayar para kecebong demi memerangi umat Islam. Gak mungkin mereka harus kehilangan aset mereka seumur hidup. Maka mereka akan terus melakukan propaganda. Mereka akan terus melakukan upaya untuk melindungi aset mereka agar rating mereka yang akan berkuasa ini hancur. Ya, Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang jamaah. Jamaah ini sudah hijrah, alhamdulillah. Dia sudah bersama kita. Ya, ada beberapa orang yang mana orang-orang ini pun tidak bisa kita anggap remeh karena termasuk orang dekat juga dari penguasa. Tapi satu saat dia mengalami peristiwa yang mungkin itu teguran dari Allah. Dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertobat karena posisi yang sedang dia pegang dan program yang sedang dia lakukan, proyek yang sedang dia jalankan itu akan menyeretnya ke neraka. Allah tegur dia. Ketika Allah tegur dia, apa yang terjadi para sekalian? Ya, dia tidak bisa tidur selama beberapa hari, gelisah, mimpinya selalu terbayang. Maka kemudian dia cerita sama istrinya, sama keluarganya pun sama. Ya, maka dia pun bertobat kepada Allah. Dia hadir di kajian-kajian kita. Lalu setelah dia lama istiqomah, dia meninggalkan partai itu.
Ya, saya nggak nyebut partainya ya, jangan disebut PDIP-nya mah. Jangan disebut PDIP-nya. Demi Allah Ustadz, saya menyaksikan kecurangan itu terjadi Ustadz. Ya. Tahun 2014 itu harusnya yang menang itu nomor berapa Pak Bo? Ya, harusnya Prabowo yang menang. Terus kenapa bisa dia yang menang? Ustadz, media kan punya mereka. Mudah mereka melakukan markup data, ditampilkan data seperti ini. Itu mudah saja dan tidak ada yang bisa menghukum mereka karena media punya mereka juga. Ya, media punya mereka juga. Nah, saya jadi ingat, oh kalau begitu memang ini sama dengan yang pernah saya dapatkan waktu itu. Ini perlu sekalian. Banyak tangan Tuhan ya, banyak perintah yang oleh teman-teman disebut sebagai perintah dewa. Ini harus tayang, ini nggak boleh tayang. Itu harus muncul, ini nggak boleh muncul. Itu bisa langsung dari pimpinan yang paling tinggi, bisa dari menetes gitu. Dan itu sudah sangat dipahami oleh teman-teman Muslim. Jadi perintah ini harus tayang di headline news jam 10 malam. Sudah kita tayang. Apa kebetulan nggak ada? Ini pengakuan beliau. Ya, dia mantan senior produser News Metro TV. Dia bongkar bagaimana permainan media. Sekali lagi perang sekalian. Dan kita sudah menyaksikan kalau mereka tidak pernah berpihak kepada umat Islam. Yang mereka lakukan ya apa yang menjadi kehendak penguasa, kehendak rezim. Bukan rezim yang berkuasa sebetulnya. Siapa yang di balik layar? Itu pesanan mereka yang harus mereka bayar. Kenapa? Karena uangnya dari mereka. Maka apapun yang menjadi keinginan mereka, harapan mereka harus diwujudkan. Ya, ketika mereka ingin menghancurkan umat Islam, maka umat Islam yang harus dihadapi. Ya. Kita tanya apa kemudiannya, itu dosa besar. Waktu saya di produser newsmaker dulu kan acaranya kan undang orang menteri ya gitu. Tapi saya nggak akan undang menteri yang tidak jadi newsmaker. Tapi beberapa produser nawari saya, ini ada menteri pertanian ini mau ngomong, bisa nggak? Ya, kenapa maunya dia? Ya apalah, nanti dibikin cari apa. Ini ada dananya 10 juta. Waktu itu saya masih baru di program itu, jadi kelihatannya itu sudah menjadi kebiasaan. Karena kenapa dia berani nelpon saya dengan langsung to the point gitu, berarti dia merasa nyaman dong bicara soal itu. Padahal saya baru sekali ditelepon orang itu. Berarti bahayanya dalam arti kemudian ya berita itu bisa dipilih sesuai dengan orang mau beli kan. Dari yang besar sampai yang kemudian tingkat reporter dibeli 500.000 bisa, dan itu bahaya sekali. Dan itu benar real bagi saya sebagai seorang wartawan, melihat itu sangat real, benar ada. Yang kemarin-kemarin itu kayak jadi habitatnya kayak gitu, dari atas sampai bawah. Jadi tidak salah kalau kita bilang Metro tipu. Ya. Sekali lagi, kalau bukan karena media, tidak mungkin mereka bisa leluasa untuk menghadapi kita umat Islam. Ya, sebagaimana iblis tidak akan bisa leluasa menghancurkan umat manusia. Mereka alam gaib kok. Bagaimana mereka bisa menghancurkan yang nyata? Maka mereka gunakan orang-orang yang nyata, pengaruhi orang-orang yang nyata untuk menjadi alat mereka menghancurkan siapa yang menjadi musuh mereka. The man behind curtain, itu yang harus kita lihat. Ya, orang-orang di balik layar, tangan yang memegang senjata, bukan senjatanya, orang sekalian. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya pernah cerita mungkin tentang kejadian yang ada di Garut. Ya, beginilah cara mereka memerangi kita. Dan ini bukan hanya untuk satu orang, satu keluarga. Begini caranya, maka mereka menguasai ekonomi kita. Caranya gimana ya Wakillah? Ya, ketika anaknya sudah mulai lulus, sudah mulai terjun ke bisnis, dikasih modal. Sok, usaha sana. Ya, cari itu dia pergi main kemana-mana. Ya, wisata sih wisata, tapi sekalian mencari peluang. Pergilah ke Garut, kemana? Ke Tarogong, ke Cipanas, mandi di Tarogong. Pulang pergi, bukannya sekali dua kali, terus mereka ke sana. Ada yang ke Ledeng, ada yang ke Dago Pakar, ya, ada yang ke Lembang. Itu mereka cari inspirasi untuk menguasai ekonomi. Ketika beberapa kali pergi, ketemulah ide.
Wah, ini tempat strategis nih. Berhenti dia, parkir mobilnya di situ. Dia lihat alamnya, wah indah sekali, populasi orangnya banyak, padat juga ini. Bagus kalau untuk industri makanan. Di sini belum ada. Dia survei pasar. Oh, pasarnya kayak gini. Siapa aja yang ke pasar? Oh, seperti ini. Dia lihat PD pasarnya, ngobrol, berapa pendapatannya. Lihat angka datanya. Oh, peluang ini dia. Bukalah dia pabrik, beli dia tanah. Oh, ada tanah nih. Nah, sebelum dia melakukan itu untuk membeli tanah di satu tempat, dia punya peliharaan dulu. Bagaimana cara dia punya peliharaan? Sebentar, ini keluar ya. Bisa ke dalam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak berat. Mohon maaf, saya tidak pakai itu. Nah, jauh sebelum mereka melakukan itu, mereka siapkan dulu faktor pendukung program bisnis mereka. Ini pendekatan ekonomi mereka. Hukum mereka beli, political will mereka beli. Datang ke sebuah sekolah. Dek, di mana sekolahnya, Dek? Di SD ini, Bu. Oh, SD itu. Dek, kelas berapa? Kelas 4, Bu. Di kelas kamu yang ranking 1 siapa? Asep, Bu. Ada Asep di sini? Enggak ada. Mana Asep? Tuh, Bu. Yang pakai topi, Bu. Oh iya, didatangin. Sep, lagi ngapain, Sep? Lagi main, Bu. Ibu siapa? Saya Dewi, Sep. Dari Jakarta. Oh, Ibu dari Jakarta. Sep, katanya kamu ranking 1. Iya, Bu. Hebat kamu, Sep. Udah gede mau jadi apa, Sep? Mau jadi polisi. Kebenaran pisang. Sep mau jadi polisi? Iya, mau jadi polisi. Hebat, Sep. Sep, Ibu mau ngantar kamu pulang, mau gak? Ibu bawa sedan, bawa Mercy. Kamu udah pernah naik sedan, Mercy? Belum, Bu. Mau ikut? Boleh. Boleh, kamu ajak teman kamu yang satu. Pulangnya diantar ke rumahnya. Wah, ternyata rumahnya kumuh. Rumahnya kumuh, kebenaran deh, wae. Disuntik dana untuk membangun rumahnya. Bapak kamu apa? Kerja serabutan, Bu. Nggak usah, suruh ke warung aja. Bapak kamu suruh ngebeca, ibu kamu suruh ke warung. Dikasih modal, dibikin keterikatan, self dependency. Bikin terikat tuh. Begini cara mereka. Ngomong sama orang tuanya. Saya ini pinter ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Dia ranking 1 terus di kelasnya. Asep katanya mau jadi polisi. Iya, tapi gimana? Ada ibu mah kayak gini atau Bu? Gak apa-apa, ibu jangan khawatir. Saya biayain Asep sampai jadi polisi. Aduh, makasih ya Nyonya. Apa-apa, gak seberapa. Padahal dia punya maksud ya. Dibiayain ya Asep sampai kuliah masuk Akpol. Masuk Akpol kan gak mudah. Harus ada. Ketika orang masuk 100 juta, dia 200 juta. Orang 200 juta, dia 500 juta. Yang penting si Asep masuk. Jadilah dia masuk. Sampai akhirnya kemudian jadi. Terus dibikin terikat. Mulai si Asep punya bintang 1. Jadilah dia bintang peliharaan. Bintang peliharaan siapa? Begini cara mereka menguasai ekonomi umat Islam. Kemudian di bidang pertanahan ada dia juga melihara seseorang di bidang pertanahan. Sehingga kalau ada kendala di bidang pertanahan, tinggal telepon aja. Iya masalah, oh gampang. Ini terjadi di Cinambong. Cerita sama saya. Masuk tuh, nggak dia keluar supirnya. Orang lain ngantri berhari-hari tuh beres-beres kita surat, mari nama datang, petugasnya keluar langsung, luruskan, pulang langsung, beres. Kita seminggu kita nggak beres. Mereka hanya 1 jam. Dan mereka tidak mau keluar, hanya Hoan atau si fitnah. Mereka punya peliharaan. Cara mereka. Dibelilah tanah di Garut tadi, di pinggir jalan. Dulunya nggak ada, sekarang ada sebahan. Di Leles Kadungora. Dibeli tanah awalnya. Ketika dibeli tanah, ada satu pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya. Siapa? Pak Haji. Dia apal nomornya? Sipit. Ahom. Laporan tinggal ditelepon aja tuh bintang peliharaan. Gampang. Siap bos. Datang pakai seragam. Datang ke si Pak Hajinya bawa pistol. Itu pistol disimpan di depan. Ya, punten nih saya ceritakan kepada mas kalian. Ya, biar jelas saja siapa mereka.
disimpan pistol di depan di atas meja. Apa yang terjadi? So, lagi jual mulai datang. Da polisi teh aya pistol di dinya. Oke, dia kata si Pak Haji teh, wayah na irang. Fikeun. Tadina 250, ana jadi 150. IC bayar. IC yang si bosnya bayarnya tetap segitu. 100 karena 1. Per meter kali sekian hektar, kali sekian pindah. Ini yang terjadi. Maka berdirilah perusahaan mereka. Maka umat Islam pun dipermudah untuk bekerja di sana. Diaturlah dengan aturan karena nafkah mereka terikat di sana. Setiap bulan Desember wajib pakai topi Sinterklas. Ya. Dan ketika Natalan harus datang diundang sama bos. Lamun teu datang dicoret tina karyawan. Ketika perayaan Natal tadi, selamat Natal bos, ibu hati dan begitulah cara mereka memerangi kita. Ini bukan hanya satu keluarga, ini dinasti penuh sekalian. Dan ini yang terjadi. Beginilah cara Indonesia dihancurkan. Beginilah cara umat Islam dihancurkan. Demi Allah, inilah bentuk perang tanpa senjata tapi dengan pemikiran dan dengan ekonomi. Ada satu ide yang sangat bagus yang saya baca dari tulisannya siapa? Kwit Kangi ya. Pernah dengar? Ya. Langkah mudah untuk menghancurkan mereka dan menguasai perekonomian Indonesia. Ini tidak akan lama. Caranya gimana? Tarik semua uang umat Islam dari bank-bank mereka. Masukkan uang tadi ke bank pemerintah. Ya. Andaikan umat Islam kompak seluruh Indonesia ramai-ramai sebagaimana aksi 212 jika ingin menghancurkan ekonomi mereka dan membangkitkan ekonomi negara, ya tarik semua. Ini yang disebut dengan rush money. Pindahkan uang kita dari bank mereka ke bank-bank negara. Maka mereka kehilangan uang kan? Di saat mereka ditarik nasabahnya, maka kalau itu terjadi nanti nasabah pada minta uangnya. Ketika nasabah minta uangnya, mereka tidak punya uangnya. Ya, akhirnya gimana? Ya mereka minjam kepada pemerintah. Dalam sekian waktu mereka tidak bisa mengembalikan, maka dikatakan bank itu gagal. Ini bisa dilakukan dalam waktu singkat. Andaikan umat Islam kompak melakukannya, hancur tuh bank-bank ekonomi mereka. Ekonomi dan perbankan keuangan mereka. Kalau ini kita mau melakukan luar biasa, ide yang brilian dari Kwik Kianggi. Walaupun beliau seorang non-muslim, tapi beliau pure dengan pikiran bersihnya, dengan nuraninya. Ya, andaikan ini kita bisa melakukan, subhanallah, udah Indonesia ini cepat majunya. Nah, harusnya ini menjadi bagian dari jihad ekonomi, Allah, untuk mengembalikan tatanan perekonomian pada kita kaum muslimin. Bagaimana, ada satu kekhawatiran saya yang ini memang jika dibiarkan terus terjadi, ini akan memuncak para sekalian. Ya, bukan hanya ini yang kita lihat. Ya, bisa jadi ini merupakan cara mereka menutup sebuah propaganda, cover story para Allah. Ya. Jangan lupa para sekalian, orang yang satu ini, yang sebelah sana, dia adalah orang yang pernah menjadi ketua Ahoker. Ya. Maka lihat saja, mereka tidak pernah pergi meninggalkan Ahok. Ya, para sekalian, apa dipikir Ahok diam saja di dalam penjara tidak melakukan apa-apa? Oh, jangan salah, saya yakin ini idenya dia. Dan betulkah dia di penjara? Bukankah hukum adalah algojonya mereka? Ya, kita tidak pernah dikasih tahu seperti apa dia di sana. Ada yang pernah melihat umat Islam datang melihat bagaimana kondisi Ahok benar di penjara? Tidak kan? Tidak ada. Ya, ternyata dia melakukan upaya menggerakkan di balik itu. Inilah cara mereka memerangi kita, dan ini yang disebut dengan perang tanpa senjata, Ghazwul Fikri. Ya. Dan bagaimana bisa sudah jelas-jelas mereka anti-Islam. Begini hebatnya fitnah akhir zaman, sekelas kiai saja kena, apalagi kita, kata Allah. Ya. Demi Allah, ini membuktikan kepada kita kalau gelar di dalam Islam itu tidak menjamin dia loyal kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Ya. Iman dan takwa bukan milik para ulama. Iman dan takwa itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki.
Hatta dia seorang preman sekalipun, kalau dia bertobat kepada Allah, dia bisa lebih mulia dari kiai. Betul? Kalau dia membuktikan keimanan dan keislamannya untuk Allah dan Rasulnya, ketimbang kiai haji tapi loyalitasnya al-wala-wal-baranya untuk musuh-musuh Allah. Inilah yang menjadi agen dari mereka untuk menghancurkan umat Islam. Sayang sekali, seribu sayang, dia tidak sadar kalau dia dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan umat Islam. Teman-teman sekalian, di dalam konteks al-wala wal bara yang dikarang oleh para ulama-ulama salaf, menghimpun dari Quran dan hadis, dikaji berdasarkan pandangan para ulama salafus saleh, maka disimpulkan menolong dan membantu musuh-musuh Islam untuk mendapatkan kekuasaan demi menghancurkan umat Islam itu membatalkan keislaman seseorang. Mayansurul kafirin aw yuqayyiduhum ala makanihim liqitalil muslimin faqad batala imanuh. Barang siapa yang menolong orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam atau sekedar membantu melancarkan propagandanya, maka sungguh ikidahnya, iman Islamnya telah batal. Maka jangan tertipu dengan kehebatan embel-embel yang ada pada dirinya. Itu jelas sungguh telah membuat Allah murka kepada dirinya. Sekali lagi teman-teman, ini sudah menunjukkan pada kita kalau hidayah bukan milik mereka orang-orang yang bergelar kiai haji, bukan milik para ulama, tapi hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan memberikan petunjuk kepada dia. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan menuju keridhaan kami dan keselamatan dunia akhirat. Ini janji dari Allah, teman-teman sekalian. Ya. Di saat yang sama justru mereka yang tadinya dimarginalkan menjadi hijrah bersama kita sekarang kan luar biasa. Sehingga indah walaupun ketika wudhu mereka bertato, terlihat bekas antingnya, tapi mereka sudah sholat berjamaah bersama kita. Loyalitas mereka sudah jelas milik siapa untuk Allah dan Rasul dan orang beriman. Itu yang jauh lebih baik daripada mereka yang pura-pura tetap bergelar menyandang pangkat dan gelarnya tadi, tapi loyalitasnya untuk orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini juga fitnah demi fitnah yang akan mereka lakukan. Saya entah apa lagi. Ya, masuk sudah mulai masjid sudah mulai diradikalisme oleh mereka. Ini juga merupakan cara mereka untuk menghancurkan kita, memerangi umat Islam. Juga ini pernah saya sampaikan para muslimin. Demi Allah, apa yang mereka propagandakan ini berhasil mereka lakukan di negara Islam sekelas Angola. Ya, di Angola masjid sudah mulai mereka hancurkan. Awalnya diradikalisasi. Ya, beginilah cara umat Islam dihilangkan dan dijauhkan dari masjidnya, tempat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan masyarakat Angola diberikan pilihan keluar dari Angola atau murtad dari agama Islam. Ya, sebagian besar rakyat Angola menolak untuk mereka meninggalkan negara mereka dan menolak untuk murtad. Maka mereka pun diperangi dan dibantai habis. Ya, para sekalian, di Angola ini ada sumber daya alam, sumber daya alam yang luar biasa. Ada minyak, ada intan dan belian, pertambangan dan barang-barang perhiasan yang di dalamnya itu merupakan yang harta yang menggiurkan bagi mereka. Nah, maka para konglomerat bankir ini pun datang dan menggunakan agen-agen yang sudah mereka bentuk. Pada masa ini mati Allah, apa yang mereka lakukan di Indonesia sudah mereka berhasil lakukan di Angola. Dan apa yang terjadi saat ini? Ya, mata uang mereka berubah, tidak lagi menggunakan mata uang Angola, tapi menggunakan mata uang Yuan Cina. Ya, 300 konglomerat bankir-bankir dunia dan Asia berada di sana. Salah satunya adalah pemilik stasiun televisi yang tadi kita lihat. Dia pun punya saham di Angola. Para muslimin yang dirahmati Allah, inilah Indonesia. Jangan salah, kita di ujung tanduk jika kita tidak berjuang bangkit untuk bersama dan memperbaiki keadaan ini. Betul? Apa yang harus kita lakukan ya rahmatullah? Yang kita lakukan tidak lain, pertama, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menguatkan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah? Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ibadah, perbaiki ibadah kita. Karena dengan memperbaiki ibadah, hubungan kita akan kuat dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah kuat, apapun yang kita minta Allah pasti mengabulkan. Betul? Kita yakin Allah Maha Kaya, yakin Allah Maha Pemberi, yakin Allah Maha Pemurah,
manfaatkan keyakinan kita. Undang kekuasaan Allah, pertolongan Allah dengan ibadah kita. Jadi dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Falan yang aku berikan padanya, maka aku akan menyukai perbuatannya." Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan tidaklah hambaku yang terus-menerus mendekatkan diriku bukan hanya dengan ibadah wajib, ibadah sunat pun dia lakukan, maka aku bukan hanya mencintai amalannya, aku akan mencintai orangnya. Ketika aku mencintai dia, aku akan menjadi kedua matanya yang dengan kedua mata itu dia memandang. Maka apapun yang kita pandang selalu bermanfaat. Aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan kedua tangan itu dia bekerja. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Allah menyertai kita jika kita kuatkan hubungan kita dengan Allah melalui ibadah. Bukan hanya ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Yang kedua, tingkatkan ilmu agama kita dengan cara pelajari Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Karena dengan menguasai Quran dan sunnah, dijamin ada kejayaan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudhi bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat martabat satu bangsa dengan Quran, dan Allah akan menghinakan mereka pun manusia dengan Quran. Ketika Quran dan sunnah dipelajari, diamalkan dan didakwahkan, kita mulia. Ketika Quran dan sunnah ditinggalkan, hina kita. Nah, yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Persatukan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dalam arti ikat kebersamaan kita dalam ikatan sunnah wal jamaah. Berjamaahlah kita di bawah satu sentral komando. Ya. Untuk mewujudkan ini tidak lain adalah segera angkat salah satu di antara ulama kita untuk menjadi pemimpin umat Islam. Ketika kita berjamaah di bawah satu sentral komando, pertolongan Allah akan turun saat itu juga. Rasulullah menegaskan, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, perlindungan Allah ada ketika umat Islam berjamaah. Ya, ini solusinya dan ini disampaikan oleh Rasulullah. Jika ini sudah kita laksanakan, insya Allah tidak akan lama mereka menzalimi kita. Betul? Yakin tidak Bapak sekalian? Yakin. Maka apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama, perkuat hubungan kita dengan Allah dengan cara tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, perbaiki kualitas hidup kita dengan menguasai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, persatukan potensi kita dalam ikatan jamaah wal imamah. Yang keempat, segera angkat salah satu dari para ulama yang kita percaya untuk menjadi pemimpin. Karena ketika ada pemimpin dan jamaah ini sudah terbentuk, pertolongan Allah akan turun. Baik, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dan kelebihan saya pribadi dan saya beristighfar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi para hadirin sekalian yang sama-sama menyimak. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Waktu saya kembalikan pada pembahasan.